Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat. Bagaimana kabarnya ini? Puji Tuhan. Baik, dahsyat, dan luar biasa. Yes. Salah. Baik, sehat, dahsyat, luar biasa. Yes. Baik, sehat, dahsyat, luar biasa. Yes. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, sehat semua ya Bapak Ibu ya. Oke, buktinya wajahnya pada senyum-senyum ini ya. Oke, sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Pak Bangkit, silakan. Bisa minta tolong pimpin dalam doa. Ya, mari kita akan bahas akan sesuai dengan iman. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini mendengarkan paparan dari Bu Natali tentang hal-hal yang menjadi pencerahan buat setiap kami di tempat ini. Tuhan, mohon berkat yang daripada Tuhan sehingga kegiatan ini boleh berjalan baik dan lancar dari awal ke akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Bangkit. Bapak Ibu, ini terima kasih ya untuk waktunya ya. Bapak Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya dalam pemaparan ini, penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif untuk CGP Angkatan 7 kemarin sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Fendi dan Bu Katemi. Nah, tapi di sini karena memang materinya sama, ya nanti kita pasti akan dapat hal baru ya Bapak Ibu. Nah, nanti apapun yang kita dapat, yuk kita belajar bersama-sama. Di sini saya bukannya lebih pinter nih, tapi karena kebetulan saja saya dapat duluan saja gitu nih. Karena Bapak Ibu di sini kan luar biasa memang ya. Nah, kita akan membahas mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Budaya positif di mana? Tentunya di SMK Bagimu Negeriku. Nah, ini adalah sekolah kita ya Bapak Ibu. Nggak tahu ini gambarnya siapa ini? Oh, ini siswa ya. Ini siswi, ini siswa. Ya, gurunya di mana? Gurunya sedang di sini. Oh, di dalam gedung sedang rapat ya. Oh, pintar sekali nih ya Bapak Ibu guru ya. Nah, tujuan kegiatan Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita hari ini ada 6. Ya, cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Oh, sedikit ya. Ada 6 Bapak. Ya. Yang pertama, guru memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, guru memahami motivasi perilaku manusia. Terus menerapkan keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar murid, memahami 5 posisi kontrol, dan yang keenam dapat menerapkan segitiga restitusi. Nah, karena di sini tujuannya ada kata menerapkan, berarti saat menerapkan nanti kita akan sedikit praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti siap-siap, nanti yang ditunjuk sebagai siswa, sebagai guru siapa ya, nanti biasalah ya Bapak Ibu kan semuanya suka itu ya Bapak Ibu ya, acting ya. Suka acting. Iya, Bu Lina luar biasa itu aktingnya itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin itu apa Bapak Ibu? Oke, disiplin. Nah, saya percaya ini disiplin itu hal biasa yang sering kita dengar ya. Kata-kata disiplin. Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan apa itu disiplin Bapak Ibu? Tepat waktu. Oke, terima kasih Bu Rahel. Ada yang lain? Taat kepada siapa ini, Pak? Otoritas. Tunduk pada otoritas atau taat pada otoritas. Oke. Taat dan patuh. Oke. Bertakwa. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Ini guru mana ya kok pandai-pandai sekali ya? SMK Bagimu Negeriku. Oke. Nah, menurut KKBI ya, ini guru bahasa Indonesia lebih tahu ya Bapak Ibu ya. KKBI. Oke, KKBI ya. Iya. Nah, iya makanya saya sampaikan guru bahasa Indonesia lebih tahu. Oke.
Terima kasih Bu Titin untuk Oke. Terima kasih untuk masukannya ya Bu Titin ya. KBBI ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk nanti ya, siap. Ya, karena kan tadi Bu guru bahasa Indonesia lebih tahu. Nah, berarti sudah tahu salahnya di mana ya. Berarti guru kita luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, menurut KBBI ya. Jadi tata tertib di sekolah, kemiliteran dan sebagainya, atau ketaatan. Tadi Pak Kuri menyampaikan ketaatan ya kepada Tuhan, kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya Dian Gosen Bapak Ibu di tahun 2001 ya. Beliau menyampaikan bahwa disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin ya. Ini mohon maaf kalau saya bacanya salah ya Bapak Ibu. Namanya lidah ya, lidah saya ya. Jadi disiplina. Betul nggak Bu Siska? Ya pokoknya tulisannya seperti itu. Saya Pak Latin yang lebih tahu ya. Iya bener. Oh iya ya. Harusnya tanya Pak Latin saya. Oke. Jadi ini dari kata disiplina yang artinya belajar Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ini ada gambar siapa Bapak Ibu? Wah, pintar sekali ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya yaitu harus memiliki disiplin yang kuat, Bapak Ibu. Nah, disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri. Ya. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dia harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi apa yang sudah dilakukan dia harus bisa bertanggung jawab berdasarkan tindakan atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini Bapak Ibu, untuk disiplin positif ya. Nah disiplin positif itu ternyata penerapannya ya, menerapkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan apa Bapak Ibu di situ? Kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Terus yang ketiga, murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, dan hukuman. Jadi berdasarkan keinginan sendiri, kesadaran sendiri, bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan ujian, maupun bukan berdasarkan hukuman. Nah ini makna disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif tadi dikatakan sebagai kontrol diri ya. Jadi belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini berarti membahas mengenai nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di SMK. Masih ingat Bapak Ibu budaya positif yang ada di SMK kita apa ya Bapak Ibu ya? 4. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu, pintar sekali. Nah ini nilai-nilai kebajikan SMK bagaimana gitu. Ya. Tadi saya foto di sebelah. Ya. Jadi saya tadi foto di sebelah Bapak Ibu ya. Budaya positif kita ya. Itu sudah lama sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah ada yang hafal ini? Enggak ya. Yang enggak hafal yang penting dilakukan ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, paling penting dilakukan walaupun enggak hafal. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita adalah 4B. Berbudi, berkualitas, berdaya, dan berhasil. Ini adalah nilai-nilai yang ingin kita ciptakan Bapak Ibu di sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, apakah sudah terlaksana dengan baik? Kalau terlaksana sudah ya. Dengan baik sudahkah? Atau masih kadang perlu perbaikan ya Bapak Ibu ya? Nah, selalu progres ya Bapak Ibu, selalu diperbaiki dan diperbaiki.
Nah, berarti dimulai dari kita ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari kita, kalau kita ingin mengajarkan nilai-nilai kebajikan untuk anak didik kita, berarti mulai dari diri sendiri kita sebagai teladan untuk dapat menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang ada di SMK Bagimu Negeriku. Nah, ini penerapan disiplin positif yang ada di SMK Bagimu Negeriku Bapak Ibu. Mohon maaf ini ya, kemarin memang saya itu kadang foto tanpa izin ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada beberapa, ada fotonya Pak Galang itu sedang piket ya. Itu berarti senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu ya Bapak Ibu. Dan ada juga 0310 ya Pak, atau 3510 ya? 3510 ya. Oke, 3510. Nah, itu ada Wisnu sedang gini, berarti itu jarak berapa meter itu? Ya. Jadi harus salaman gitu ya Bapak Ibu. Ada cuci tangan juga. Di situ ada oh ya, cuci piring ya, bukan cuci tangan. Iya. Oh, berarti fokus ya Bapak Ibu ya. Oke. Oh, berarti fokus ya ini. Fotonya berarti terlihat ya itu ya. Oke. Terus itu ada foto juga saat motivasi pagi Bapak Ibu. Anak-anak itu loh yang ada di tengah. Ya, sedang apel, mendengarkan motivasi pagi, nyanyi Indonesia Raya dan Mars Bagimu Negeriku. Nah, di sana itu ada di ruang TU, dimanapun tempatnya, ternyata Bapak Ibu guru sudah memberi teladan ya. Ya, dimanapun tempatnya itu ada budaya positif yang sudah ditampilkan ya Bapak Ibu ya. Itu di ruang tata usaha Bapak Ibu. Ya, jadi ini sudah membudaya ternyata ya Bapak Ibu. Berarti murid kita diharapkan dimanapun juga ya Bapak Ibu, walaupun sedang lari atau gimana, kalau sedang dikumandangkan lagu Indonesia Raya dan Mars Bagimu Negeriku ya, Mars Bagimu Negeriku berarti harus posisi siap ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ya. Ada 3 perilaku manusia. Kita semua di sini manusia ya Bapak Ibu, tentunya kita punya perilaku ini ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti kita akan menghindari itu ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi kita kadang ya untuk melakukan sesuatu itu karena takut dihukum, atau pengen mendapat imbalan, atau pengen dapat hadiah gitu ya. Nah, secara nggak sadar kadang ya, saya pribadi sebagai seorang guru Bapak Ibu, ayo anak-anak, siapa yang maju akan dapat poin. Nah, itu berarti mereka apa? Mengharapkan imbalan, hadiah. Ya. Terus kadang, yuk yang yang masuknya terlambat, berarti kalian harus duduk di luar kelas. Nah, itu berarti karena takut menghindari hukuman. Padahal seharusnya yang kita inginkan itu adalah perilaku yang ketiga ya Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita teladankan ke anak-anak. Seperti itu. Nah, poin 1 dengan 2 ini itu adalah termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu. Dari luar ya, karena takut atau karena ingin sesuatu. Tetapi di poin 3 ini adalah internal ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubah eksternal itu menjadi internal ya Bapak Ibu? Nah, di sini kita harus bisa memberi teladan yang nyata Bapak Ibu. Memberi teladan yang nyata untuk anak-anak. Terkadang di bab ini yang bikin saya kadang jadi Bapak Ibu, pandangan baru yaitu
ternyata penghargaan atau hadiah itu ternyata bisa jadi menghukum anak didik kita, Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu bisa bersifat menghukum ternyata. Misal kita memberi hadiah ke anak, ya, ternyata anak itu melakukan sesuatu karena pengen hadiah itu, gitu loh. Jadi itu kita membiasakan anak mengharapkan sesuatu. Seandainya kita tidak melakukan memberi hadiah, anak itu akan santai saja, nah pasif. Nah berarti kita seperti menghukum anak ini, gitu, membiasakan anak ini dia aktif karena sesuatu. Dan juga memberikan penghargaan itu bisa jadi anak didik yang lain itu iri juga. Kadang kan ini memberi motivasi yang lain gitu ya Bapak Ibu. Tapi kadang yang namanya memberi penghargaan kan biasanya ya anak itu terus gitu ya. Yang aktif ya itu terus, yang lain pasif ya tetap pasif. Itu adalah pandangan baru Bapak Ibu di materi ini yang saya dapat. Jadi ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman juga untuk anak-anak. Nah, di sini ada keyakinan sekolah atau kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan sekolah atau kelas di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau di awal pembelajaran biasanya kalau kita mengajar kita ada kontrak ya Bapak Ibu ya. Kontrak pembelajaran. Nah, itu bisa kita ubah jadi suatu keyakinan. Ya. Keyakinan yang ada di dalam kelas, ya kan? Setelah itu bisa diubah ke sekolah. Ya. Bisa diubah ke sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau dari awal di dalam kelas terus bisa ke sekolah, ya kan? Itu kita bisa ngajak juga semua warga yang ada di sekolah untuk melakukan kesepakatan yang ada di kelas itu, sehingga akan menjadi budaya untuk yang ada di sekolah. Nah, dan yang namanya keyakinan sekolah atau kelas itu adalah suatu pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan Bapak Ibu di lingkungan sekolah. Tidak hanya dibuat saja, setelah itu tidak diterapkan. Ya, jadi kita harus menerapkan. Nah, ini keyakinan kelas ya, yang kemarin sempat saya lakukan di kelas 11 TKRO ya. Anak-anaknya cukup aktif Bapak Ibu ternyata di 11 TKRO ya. Jadi ini ada beberapa langkah dalam membuat keyakinan kelas. Itu tentunya kita akan menyampaikan ya Bapak Ibu apa itu pengertian keyakinan kelas. Terus kita akan melakukan diskusi terbuka ke anak-anak. Jadi anak-anak itu punya keinginan apa. Jadi selama ini sebelum saya belajar ini Bapak Ibu, biasanya kontrak pembelajaran itu saya sudah buat dulu, baru saya tunjukkan ke anak-anak. Anak-anak ya mau nggak mau setuju gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau bilang nggak setuju itu kok ya gimana gitu ya. Nah tapi di sini saya berlatih agar anak dulu yang punya ide. Anak dulu yang punya ide, terus kita buat kesimpulannya bareng-bareng. Nah setelah jadi, nah ini yang namanya keyakinan kelas berarti harus ditandatangani ya Bapak Ibu ya, biar sah gitu ya. Jadi dilakukan secara bersama-sama. Nah ini yang saya lakukan kemarin di 10 kuliner ya, di 10 kuliner. Anaknya sangat luar biasa dan cukup aktif juga kemarin Bapak Ibu. Next. Nah ini berikutnya kebutuhan dasar manusia. Seperti yang kita ketahui kadang kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan primer dan sekunder dan tersier. Ya, ada 3 kebutuhan dasar. Tapi di sini yang akan kita bahas yaitu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Ya. Yang namanya bertahan hidup itu berarti merupakan kebutuhan pokok ya Bapak Ibu ya.
kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu biasanya apa aja Bapak Ibu? Makanan, pangan, sandang, papan. Pangan, sandang, papan ya? Sandang pangan papan. Oh. Sandang pangan. Oh, sandang dulu. Yang penting 3 hal itu ya. 3 hal itu adalah pokok. Kalau kita manusia yang sehat jasmani dan rohani, ya itu 3 itu penting ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok ya. Ya kebetulan kita ada semua yaitu ya. Sandang, ada kita semua pakai. Pangan, kita punya jurusan kuliner ya. Ya, papan kita punya jurusan BKP, TKP, ya. Jadi lengkap ya punya kita ya Bapak Ibu ya. Nah di sini ada yang pertama, oh, tata busana atau, ya. Ya, di sini bertahan hidup. Terus yang keempatnya ini Bapak Ibu, yang keempatnya ini itu adalah kebutuhan apa Bapak Ibu? Kalau di sini itu adalah kebutuhan psikologi kalau dikatakan, ya, ya bisa yang sakit-sakit itu ya. Nah, yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Siapa di sini butuh kasih sayang? Nggak pernah dapat kasih sayang ya? Jadi kita semua pasti butuh kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Kita semua pasti butuh kasih sayang. Nah, di mana kasih sayang itu berarti kita pasti semua ingin diterima oleh seseorang. Terus ada juga yang namanya di situ penguasaan Bapak Ibu. Penguasaan di situ adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Ya. Dia menguasai sesuatu. Berarti dia mampu melakukan sesuatu, berarti kita itu harus mengakui itu Bapak Ibu. Terkadang kan ada anak nih, anak didik kita, dia memang di pelajaran tertentu dia tidak bisa, tetapi dia sangat bisa di pelajaran yang lain. Nah, mari kita akui itu Bapak Ibu. Jangan kita langsung cap, wah kamu ini ya gitu ya. Kita perlu mengapresiasi ke hal yang positif. Kita akui. Karena itu merupakan kebutuhan dasar mereka juga Bapak Ibu. Terus di situ ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Siapa di sini yang pengen senang terus Bapak Ibu? Enggak ada ya? Pengen sedih gitu ya? Kalau nggak rasain sedih kita nggak akan bisa rasain senang. Oh gitu ya. Ada senang pasti ada sedih ya Bu ya. Oke. Hidup itu pilihan. Pilihan nggak milih mau sedih atau mau seneng gitu ya Pak ya. Oke. Belum tentu senang buat saya, senang juga buat jenengan ya Pak ya. Nah, bisa jadi senang buat saya, sedih buat jenengan. Terus yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah itu hidup itu adalah pilihan tadi. Ya. Jadi kita memiliki pilihan. Berarti kadang anak itu kan punya pilihan tadi ya Bapak Ibu ya. Dalam menyampaikan suatu keyakinan kelas tadi, anak-anak itu punya pilihan. Nah, kita menghargai itu Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit cerita ya. Nanti kita akan kerjakan bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jadi misal ya ini ibunya bertanya, ya apa yang membuat Dimas ini ingin bisa menyetir mobil gitu ya Bapak Ibu. Ketika jawaban Dimas seperti ini, kira-kira ini dia ingin memenuhi kebutuhan yang mana? Seperti itu maksudnya.
Tadi kan ada kebutuhan apa aja Bapak Ibu? Penguasaan, kasih sayang dan rasa ingin diterima ya, kesenangan dan kebebasan. Nah, kalau jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren, itu berarti kebutuhan apa Bapak Ibu? Ya. Apa? Penguasaan. Aku merasa bangga dan keren, gitu ya Bapak Ibu. Yuk kita coba lihat Bapak Ibu. Penguasaan, betul sekali. Mau diakui gitu ya. Ya, dia mau diakui bahwa dia keren, gitu loh Bapak Ibu ya. Oke, terus jawaban yang kedua ini siapa yang mau coba jawab? Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kok pinter-pinter ya? Oh my god, no. Ya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Bener nggak ya Bapak Ibu? Salah. Harusnya apa? Kebutuhan sebentar. Untuk diterima. Kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Tadi untuk kesenangan. Kira-kira jawaban yang betul apa ya Bapak Ibu? Ting dong. Loh. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia pengen diterima oleh teman-temannya. Ya. Pilihan tadi ya, hidup adalah pilihan. Terus yang ketiga, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini ada clue-nya ya Bapak Ibu ya. Berarti ini jawabannya adalah oke. Mana? Oh. Kau bebas. Terus gimana itu? Oh ya, aku suka. Tapi senang. Oh iya. Gimana jawaban? Ayo, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Gitu. Nah itu, walaupun di situ ada clue-nya, tapi clue-nya menjebak. Ya, ini sebetulnya mudah ya, senang, tapi kok dijebak gitu ya Pak Ibu. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Berarti aku suka, berarti kan dia bebas nih, milih manapun tempatnya. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Oh dia tinggal itu memang jawabannya ya. Mana? Oh iya, kesenangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Wih kayaknya senang. Next ya Bapak Ibu. Gak ada yang mau ditanyakan ya? Aman. Nah sekarang posisi kontrol seorang guru Bapak Ibu. Saya banyak belajar tentang ini ya Bapak Ibu. Posisi kontrol seorang guru. Ya, karena saya merasa saya orangnya itu yaitu apa ya, sulit mengontrol diri, apalagi ucapan gitu ya Ibu ya, losdol dalam ucapan. Ya, pengakuan dosa. Kemarin waktu motivasi pagi yang disampaikan Bu Lina, saya sempat kayak wah ketegur sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, sukanya gitu ya Pak. Oh Bu Natali aja ya. Ya karena memang itu adalah sangat sulit ya Bapak Ibu untuk mengontrol segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Di sini ada posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol seorang guru itu yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi seorang guru itu kadang pinter ya membuat anak itu merasa salah. Karena yang penting guru itu yang penting benar gitu ya Bapak Ibu. Guru tidak pernah salah. Oh, guru nggak pernah salah gitu ya. Oh, oke, orator. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer.
Nah, jadi ini 5 posisi kontrol ini kira-kira mana yang sering kita lakukan Bapak Ibu untuk mengatasi seorang anak gitu ya. Apalagi kalau di sini seorang murid, kita punya banyak sekali murid yang beraneka ragam ini. Ya, kadang ada murid yang dihukum itu ya bisa langsung bertobat gitu ya Bapak Ibu. Tapi kadang ada yang ya beledo itu bahasa apa ya? Ya. Jadi kadang dalam kita menangani murid berarti kita harus tahu oh murid ini memang harus ditangani seperti ini atau gimana gitu ya Bapak Ibu. Nah, next. Ini sebagai penghukum. Ya, cirinya Bapak Ibu penghukum. Ya, nanti saya minta tolong untuk Pak Kuri bisa membacakan. Ya. Pak Kuri nggak bisa membacakan. Ini perhatikan Pak Kuri ya. Penghukum nada suara tinggi, ya, bahasa tubuhnya mata melotot, ya kan, dan jari menunjuk, ya, menghardik, gitu ya. Ini itu kasusnya seperti ini. Kasusnya itu Adi, ya, ada seorang murid Adi itu datang terlambat masuk sekolah. Kasusnya seperti itu. Nah, sebagai penghukum, nah ini cirinya kan, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, ini kata-katanya. Ada kata-katanya di bawah itu ya. Nah, silahkan bisa dipraktekkan. Muridnya siapa yang mau jadi murid Bapak Ibu? Yang gurunya Pak Kuri, muridnya siapa ya? Suka terlambat di sini. Oh, Pak Aron. Pak Aron suka terlambat. Silakan, lebih tinggi Pak Aron. Oke, silakan bermain peran Pak ini. Silakan. Jadi sebagai penghukum itu berarti bagaimana? Ini ada kata-katanya. Kan memang kadang murid kita lebih tinggi. Kayak saya kan kecil Pak. Murid saya juga lebih tinggi Bapak. Adi, telat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Ya, kapan-kapan Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita kasih aplaus untuk Pak Aron dan Pak Kuri. Terima kasih untuk Pak Aron dan Pak Kuri. Jadi menurut Bapak Ibu, kalau ya kan Pak Aron Adi diperlakukan seperti itu, ya, kira-kira bisa berubah nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Tadi dengan jawaban kapan-kapan Pak, itu kira-kira dapat berubah nggak? Berarti itu mungkin dia hanya apa ya Bapak Ibu ya, takut saat itu juga ya, tapi dia tidak akan mengubah mindsetnya. Next ini, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Nah ini. Nah siapa ini kira-kira? Oh Pak Bangkit ya. Pak Bangkit kan orangnya kan gitu ya, memelas. Gitu ya. Oh muridnya Pak Daniel. Iya, wali kelasnya. Jadi Pak Daniel nih muridnya, wali kelasnya Pak Bangkit. Kamu sudah berjanji dengan ibu. Oh, ibunya diganti bapak, nggak ada masalah. Ya. Silakan monggo. Oke.
Enggak. Gas. Kita kira nanti. Iya, lihat kamera ya, lihat kamera. Kamera ya, lihat kamera ya. Membuat merasa Kali kasih sama. Jenengan. Ini Bapak jangan bangkit. kamera ya. Adi. Rene. Adi, kamu ini bagaimana? Kalau kita dengan bapak dan teman-teman, kamu itu ya kalau senang sekali terlambat. Kamu malah bapak, kamu pagi. Iya, risihnya sedih. Oke, terima kasih Pak. Kok saya malah gila? Jadi ini di sini itu nada memelas ya Bapak Ibu. Tapi kayak kita menyalahkan orang lain loh Bapak Ibu ya. Seperti kita mau menyalahkan orang lain agar orang lain itu merasa, nah, kamu itu ngisin-ngisini gitu gini. Tapi bahasanya agak halus Bu ini. Ya. Aku sampai izin tuh di balik kelasmu. Ya. Aku harus bisa. Adi kamu ini bagaimana ya kan gitu. Kamu sudah berjanji dengan ibu untuk tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mempermalukan ibu sebagai wali kelas. Nah, misalnya seperti itu. Nadanya cukup baik ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang muji-muji sendiri. Nah, sebagai teman. Nah, ini Bu Lina nih. Wah, Ya, sebagai teman. Ya. Ayo, Pak. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid. Merapat di sini maksudnya deket ya Bapak Ibu, nggak rapat-rapat kayak tadi. Ya, mata dan senyum jenaka. Yuk silakan Bu Lina. Muridnya siapa? Bu Lina milih murid siapa di sini? Kamu Rena. Silakan Pak Mur. Murid senior, guys. Silakan Pak Mur Rena. Pakai bahasa Indonesia, Bu? Ya pakai senyum juga Bu. Oh, itu biasanya sudah senyum. Tatawaringnya. Oh, tetap ini. Diulangi. Yuk, ini diulangi perlu remedi dulu sebentar. Gini, punya teman, ini kok ya terlambat lagi. Kenapa? Karena saya nggak bisa Aku si satu lalu ya. judi Sana duduk. Iya. Oke, terima kasih Bu Lina. Kita kasih aplaus untuk Bu Lina dan Pak Moreno. Ini berarti ini akhirnya ya Bapak Ibu, ada yang diberi penghargaan, ada yang tidak. Nah, ini akhirnya ngetes. Pinter ya. Oke, sebagai pemantau ini. Pemantau Bu Titin berarti sebagai pemantau. Bu Titin, apa Bu? Kecilian Bu. Ya, di improv. Muridnya siapa nih? Ya. Bu Titin dan Bu Titin. Francisca Titin dan Agustina Titin. Silakan. Suara datar, bahasa tubuh formal.
Nggak terlihat ya Bu ya? Oke, terus iya. Atau mau ditukar nggak apa-apa kalau Bu Titin nggak terlihat. Boleh menghadap ke sana, saya tak ke sana. Aku lihat kebaca Agus. Oh iya, lihat dari sini nggak apa-apa Bu. Oh, dari sini. Agus, tahukah kamu jam berapa kita masuk? Pak. Bikin dulu, sekali situ. Oh iya. Oh belum selesai lagi Bu. Mulai benar ya. Yuk. Lanjutannya. Iya. Sing buku ini juga kok. Iya. Ada suara Agus ya tadi Bu ya. Ganti Agus ya benar ya. Agus, tahukah kamu jam berapa kita masuk? Kamu terlambat 15 menit. Kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan? Tahu Bu, saya harus ada di kelas saat istirahat. Benar. Nanti jam istirahat saya akan pastikan kamu tetap berada di kelas. Oke, terima kasih untuk Bu Siska. Oke, menurut Bapak Ibu, kalau pemantau seperti ini kira-kira anak terbebani juga nggak Bapak Ibu? Teman-temannya istirahat, dia tidak bisa istirahat. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira akan jadi lebih baik tidak? Tergantung ya. Tergantung anaknya, semua tergantung anaknya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu yang diharapkan ya. Diharapkan dari kita sebagai seorang guru itu harus bisa sebagai manajer. Ya. Harus bisa sebagai manajer. Minta tolong ini Bu Katarina. Oh, gurunya Bu Katarina. Muridnya siapa Bu Katarina? Pak Aden. Muridnya Pak Aden. Suaranya tulus Bu, bahasa tubuh tidak kaku. Pak Aden jadi muridnya. Mau dari sini atau gimana? Aden, Iya, kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? jam 5:30. Ya benar, kamu terlambat kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Saya tidak akan tidur. Saya akan tidur dulu, tidak begadang. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak, Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Katarina, Pak Aden. Jadi untuk yang manajer ini Bapak Ibu, yang manajer ini kita menyerahkan solusinya kepada anak. Jadi anak harus bisa menemukan, dia yang buat masalah, berarti dia harus mencoba untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, sebagai guru kita hanya bisa mengarahkan. Kalau anak yang punya ide, anak yang menjawab gitu ya, biasanya dia akan lebih bertanggung jawab. Jadi seperti itu.
Nah ini posisi kontrol seorang guru ya. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Loh kok hilang? Tidak ada sinyal. Oke, terima kasih. Oke, posisi kontrol seorang guru ini, guru berbuat sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita mengajari murid agar berpikir kritis, gampangannya gitu ya Bapak Ibu. Murid yang melakukan kesalahan berarti dia juga yang harus belajar untuk mencari solusi. Jadi seperti itu. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi memang agak sulit ya Bapak Ibu karena biasanya ini ya saya itu ya lebih senang marah dulu ya kalau ada murid yang melakukan kesalahan. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya. Guru yang berperan sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya. Kurang jelas ya? Oke. Jelasnya di sini lebih jelas atau lebih nggak jelas? Oh, lebih nggak jelas ya. Oke, oh terlalu kecil. Jadi oke, berarti dengarkan saya aja ya Bapak Ibu ya. Kirim grup. Oke. Jadi menstabilkan identitas. Jadi kalau kita menstabilkan identitas anak ya, ini kita menyampaikan ke anak-anak setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan gitu Bapak Ibu. Jadi jangan membuat anak itu merasa dia benar-benar orang yang paling salah gitu loh Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan dan biasanya di sini ada kalimat kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi anak-anak itu distabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini biasanya guru menanyakan atau anak itu pasti punya alasan. Jadi guru menanyakan, pasti kamu ada alasan kenapa melakukan seperti itu. Nah, kalau anak punya alasan, ya kan, berarti kita akan mengarahkan anak. Nah, bagaimana nih cara mengatasi alasan itu, ya, masalah itu? Itu berarti validasi tindakan yang salah ya, Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berarti kita menanyakan ke anak. Nah, setelah tadi kan validasi ya, Bapak Ibu, dia punya alasan dan dia akan buat suatu solusi. Terus kita ingatkan lagi mencari keyakinan. Nah, nilai-nilai apa nih yang dia langgar? Nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati apa yang dia langgar gitu. Terus ingin menjadi orang yang seperti apa nanti ke depannya. Jadi kita arahkan murid itu setelah kamu melakukan seperti ini berarti kamu nantinya mau apa gitu loh ya. Kita arahkan murid seperti itu Bapak Ibu. Ini sebetulnya ada skenarionya ya Bapak Ibu ya. Nah, skenarionya kita lihat di sini saja. Semoga suaranya ini enggak kedengaran ya? Enggak kedengaran ya Bapak Ibu? Oh, enggak kedengaran. Armando lagi. Iya, apa katanya Armando? Ulangi. Sudah, Pak. Makasih Pak Ben, Pak Serben. Permisi Bu. Bapak Ibu pasti kenal anak saya ini ya, yang istimewa buat saya. Armando, selamat pagi Nak. Gimana kabarnya Armando? Sehat Bu. Sehat. Nah, tahu nggak kenapa ini Bu Natali pengen ketemu Armando? Tahu. Tahu. Apa kira-kira? Merokok. Merokok. Oke. Menurut Armando nih ya, merokok itu perbuatan yang baik tidak? Tidak baik. Tidak baik. Oke. Biasanya Nak, kamu itu merokok di mana tuh? Saya biasanya merokok di masjid di samping tempat bekas rambut di sana. Di sawah dekat pangkas rambut.
Oke, memang benar terpercaya Armando bukan satu-satunya nih yang merokok, ya kan? Nah, tapi Armando mau nggak berubah? Oke. Mengapa Armando mengulangi hal yang sama atau merokok itu? Karena pengen. Hanya karena ingin merokok ini. Nah, menurut Armando, ada nggak cara paling efektif menurut Armando sendiri agar Armando bisa berhenti? Saya merokok? dulu kaplok langsung. Kalau saya bu dengan olahraga. Dengan Armando tentunya tahu ya kesepakatan atau aturan yang ada di sekolah dan asrama mengenai merokok. Apa itu? Jika merokok, nilai karakter akan jelek sehingga tinggal kelas bisa dipulangkan. Mau dipulangkan? Nah, kalau tidak, berarti apa nih yang harus Armando lakukan? Berhenti merokok, ya kan? Selain itu apa? Agar bisa berhenti merokok apa? Tahan dia tidak merokok sama olahraga, melakukan hal-hal yang positif. Oke, melakukan hal-hal yang positif ya. Oke, berarti ini Armando sudah tahu ya harusnya berbuat apa nih untuk berhenti merokok. Ya, berarti kedepannya benar-benar percaya Armando bisa bertanggung jawab untuk diri Armando sendiri agar tidak merokok lagi dan tidak dipulangkan lagi. Ingat merokok itu tidak merusak apa benar? Merusak tubuh, ya kan? Jadi tolong jangan diulangi lagi, gitu ya. Paham ya? Oke, terima kasih Armando, Bapak Armando ya bisa kembali ke kelas. Terima kasih anak ya. Tuhan berkati. Waduh sini ya. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya belajar juga untuk menahan apa ya? Menahan emosi, menahan ucapan saya yang agak dar gitu ya, biasanya seperti itu. Apalagi menanggap biasanya anak-anak TKRO itu sangat-sangat istimewa ya. Sebetulnya ada 2 video yang saya buat Bapak Ibu, tapi ini memang saya tampilkan satu saja. Nah, ini selanjutnya ada tanggapan dari Armando juga. Terima kasih kepada Ibu Natali atas konselingnya. Setelah ini saya berjanji saya akan berubah untuk tidak merokok lagi. Terima kasih Bu Natali. Nah, saya berharap itu bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu omongan Armando itu ya. Jadi saya sangat berharap itu agar anaknya bisa ya apa yang disampaikan itu berarti harus dilakukan. Itu adalah respon dari murid ya Bapak Ibu. Nah, di sini refleksi diri dan perbaikan diri yang ingin saya lakukan setelah saya praktek itu ya Bapak Ibu. Jujur perasaan saya melihat respon anak saat itu saya senang Bapak Ibu. Karena murid dapat menemukan solusinya sendiri dan bertanggung jawab untuk solusi untuk masalah yang sudah dia buat ya Bapak Ibu ya. Saya senang saat itu karena dia buat solusinya sendiri gitu loh Bapak Ibu. Nah, tapi yang sudah baik di sini menurut saya di aksi nyata itu ya tindakan dalam memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan sekolah. Menurut saya sudah baik di situ Bapak Ibu. Tetapi saya masih ada kekurangan di menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya. Kadang itu saya masih bingung mencari kata-kata yang tepat ya. Makanya tadi saya itu akhirnya ya ngikut apa yang sudah ada di buku. Menstabilkan identitas itu bagaimana gitu. Saya itu kadang masih bingung menemukan kalimat yang tepat. Misal kamu itu bukan satu-satunya anak yang pernah berbuat ini. Berarti kan saya sok tahu apa iya berarti ada anak lain yang seperti itu kan belum tentu iya gitu loh Bapak Ibu. Jadi kadang itu saya masih bingung menemukannya kata-kata yang tepat. Jadi ini mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu karena juga saya masih perlu belajar ini ya. Nah, sekarang kalau saya sudah refleksi diri untuk diri saya, sekarang saya mau masukan dari Bapak Ibu nih. Refleksi pemahaman rekan guru. Nah, sejauh mana ini Bapak Ibu
pemahamannya tentang konsep-konsep inti yang telah Bapak Ibu dapat dari ini. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu. Ada tidak Bapak Ibu? Konsep-konsep inti yang Bapak Ibu dapat dan ada tidak konsep itu yang ternyata di luar dugaan Bapak Ibu? Silahkan, siapa? Sepi sekali. Ada Bapak Ibu? Bingung pertanyaannya? Sejauh mana pemahaman Bapak Ibu tentang konsep tadi yang sudah kita paparkan bersama ya? Terus adakah hal-hal yang menarik untuk Bapak Ibu atau di luar dugaan? Oke, kalau tadi saya setelah belajar ini kan yang ada di luar dugaan saya itu ternyata penghargaan itu dapat memberi hukuman juga ke anak. Itu yang saya dapat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu apa nih yang sudah didapat? Silahkan. Siapa? Bu Siska. Silahkan Bu Siska. Enggak usah pakai itu. Oke. Pakai ya. Oh ya. Baik Guna, sore ini kembali diingatkan lagi ya, walaupun sebelumnya mungkin untuk pemahaman tentang bagaimana peran kita, lalu bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam peran kita membimbing siswa. Lalu hal yang menarik buat saya adalah sebetulnya tujuan akhir dari apa yang kita lakukan ini bukan untuk anak menebus kesalahan, tapi lebih ke bagaimana sebagai guru kita bisa membangun anak supaya memiliki kesadaran diri. Nah, segitiga restitusi membantu kita untuk melakukan langkah yang tepat supaya bisa membangkitkan kesadaran siswa. Dari awal tadi menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan, dan yang terakhir menggugah kembali keyakinan siswa. Itu saja sih Bu, cuma ya memang prakteknya mungkin bagi saya pribadi kadang agak susah ya, apalagi ketika mungkin situasi yang dihadapi mungkin sedikit memancing emosi, agak lupa nih jadi dengan segitiga restitusi yang ada. Tapi terima kasih Bunda kembali mengingatkan lagi dan menemukan bahwa peran kita lebih besar dari itu sebagai guru. Oke, terima kasih Bu Siska untuk refleksinya ya untuk Bu Siska. Ada Bapak Ibu yang lain? Tidak ada? Ada? Oke. Kalau tidak ada, kita refleksi yang berikutnya ini. Ya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Bapak Ibu alami terkait penerapan konsep-konsep inti ya dalam ini tadi ya, budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Ya. Ada nggak Bapak Ibu? Pengalaman seperti apa yang pernah Bapak Ibu alami? Ya. Saya percaya pernah semua mengalami ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimanakah perasaan ya? Perasaan Bapak Ibu terkait dengan pengalaman Bapak Ibu tersebut? Silahkan. Pengalaman seperti apa yang pernah Bapak Ibu alami? Dan bagaimana perasaannya setelah menangani sesuatu kasus katanya seperti itu? Oh, Pak Banggit, silahkan Pak Banggit. Ya. Mungkin tadi yang kami tadi setiap kita pasang tentang ya mengatasi anak yang spesial, ya panggil anak dan memaafkan pelanggaran dan sebagainya. Beberapa anak kalau di saya ya tadi hal positif itu memang langkah-langkah tadi beberapa tidak bisa saya lakukan begitu ya. Karena dengan tingkat artinya kan belum mau mengakui untuk kesalahannya. Nah,
ada beberapa hal yang disalahkan seperti mungkin tadi mata melotot dan lain sebagainya. Ayo kita jangan ketawa. Mungkin sedikit bentak-bentakan dan lain sebagainya. Tapi jujur setelah anak keluar dari ruangan itu memang ada perasaan yang menyesal gitu. Tapi itu merupakan salah satu langkah mungkin. Tapi ternyata dalam pemaparan dengan kali sore hari ini sedikit tercerahkan gitu ya. Ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan sebenarnya, tips dan tips untuk anak mengatasi anak walaupun tidak dengan mata melotot, bentak dan lain sebagainya. Ya kan jujur masih belajar banyak hal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bangkit. Kita sama-sama belajar ya Pak Git ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oh Bu Titin. Oh sayap kiri. Oke. Oh sayap kanan saya ya. Oke silakan Bapak Ibu. Ya terkait pengalaman, ya mungkin saya sudah agak lama ya tidak bertemu siswa secara langsung dalam arti di sini mungkin dari siswa yang melakukan pelanggaran, tapi mungkin beberapa kali kayak ketika dulu ada yang memecahkan kaca dan menghadap saya dengan gentleman. Nggak tahu itu disuruh apa benar-benar berinisiasi itu Pak. Disuruh. Iya, rupanya mereka mengaku diri karena diminta untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Iya, saya tipikalnya orang yang tak bisa marah. Kalau saya kadang melihat saat dapat bocah ini namanya marah ini nggak nyampe gitu ya. Kecuali kalau memang itu sudah over limit gitu ya, lewati batas itu ya mungkin ya kalau pun marah ya nggak sampai meledak-ledak ya. Istilahnya membuang energi juga ya, paling tidak ya kita menyampaikan meminta anak itu untuk seperti tadi berjanji pada diri sendiri ya, tidak lagi mengeluh kebutuhan seperti itu ya, meskipun nanti setelah itu terulang lagi ya itu pastinya ya butuh review lagi nanti itu saja. Dan mungkin terkait ya beberapa yang disampaikan tadi cukup menarik buat saya karena memang konsep-konsep untuk menangani berbagai kondisi anak itu ya harusnya ya memang membutuhkan cara-cara tertentu yang bisa membuat anak itu tidak menjadi anak yang berontak ujung-ujungnya. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Beni untuk pengalamannya ya Pak Beni ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Nah, jadi sebelum belajar materi ini ya Bapak Ibu ya, saya secara pribadi itu biasanya lebih ke penghukum ya Bapak Ibu ya. Posisi kontrol saya itu lebih ke penghukum dan kadang juga sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi sukanya menyalahkan aja anak-anaknya. Jadi agar anak-anak itu bersalah, kadang itu saya menyampaikan seperti ini. Kamu kok nggak kasihan sama Bu Natali tuh, kan gitu tuh. Lagi kalian mencoreng nama Bu Natali sebagai wali kelas, kadang seperti itu ya. Jadi anak-anak iya Bu, maaf Bu, nah gitu. Tapi ternyata ya setelah tobatnya saat itu aja Bapak Ibu. Setelah itu ya iya Bu, saya janji nggak ngulangi. Nah ternyata Bapak Ibu setelah 1 minggu, 2 minggu datang lagi mengakui Bapak Ibu kalau salah. Bu, maaf, saya kemarin mengulangi lagi. Nah, rasanya ki pengen langsung nampar gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kok yo gimana? Sekarang nggak boleh ya nampar ya Bapak. Ya.
Jadi sudah tahu salah tapi tetap dilakukan. Nah, jadi sebelum belajar tentang hal ini memang saya lebih seringnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi setelah belajar tentang materi ini ya, memang saya sedikit dicerahkan bagaimana cara menangani anak. Jadi sebetulnya lebih ringan tanpa harus banyak emosi ya Bapak Ibu ya. Jadi biar anak yang mikir gitu. Tapi kadang itu saya berpikir, kadang itu beberapa anak tidak bisa diminta untuk membuat suatu solusi. Nah, kalau ada anak yang tidak bisa membuat solusi, itu bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama ya Bapak Ibu. Saya juga masih belajar tentang ini. Nah, selain konsep inti tersebut ya, ada hal-hal lain yang menurut saya penting untuk menciptakan budaya positif ya yang ada di sekolah, yaitu kerjasama yang konsisten dengan warga sekolah. Kerjasama dan kolaborasi ini penting untuk menjaga dan mengontrol kegiatan penerapan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kesepakatan kelas untuk mewujudkan budaya positif yang konsisten dan berkesinambungan. Jadi, mari sama-sama kita membuat budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, SMK Bagimu Negeriku, yaitu karakter 4B ya Bapak Ibu. Tentu tidak bisa hanya Pak Bangkit sendiri misal sebagai wakil kesiswaan. Berarti harus semua, harus bekerja sama, harus berkolaborasi. Jadi misal nih, saya bingung ada masalah seperti ini, ya kita bisa katakanlah cerita ke sesama wali kelas. Pernah nggak menangani hal seperti ini? Mungkin sesama wali kelas itu punya solusi Bapak Ibu. Atau kalau kita masih bingung, kita bisa datang ke guru BK mungkin yang memang sudah sudah memang bagiannya di situ ya. Ilmunya di situ, ahlinya di situ, ya. Makanya kadang kalau saya memang sudah mentok nggak bisa Bapak Ibu, saya datangnya memang ke guru BK atau ke kesiswaan Bapak Ibu. Oke, jadi dari materi hari ini, yuk mari kita belajar untuk membudayakan positif ya, budaya positif yang ada di SMK Bagimu Negeriku ini agar terwujud dengan baik. Karakter 4B kita wujudkan sehingga visi misi sekolah juga akan terwujud. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, akhir kata terima kasih. Oke. Kenapa? Oke, kita akan akhiri ya Bapak Ibu pertemuan hari ini. Terima kasih untuk waktunya yang sudah Bapak Ibu berikan. Kita awali dengan doa, berarti kita akan tutup dengan doa juga. Tadi yang terakhir masuk Oh, Pak Moreno. Oke. Bukan. Karena menutup ya, memberi mengapresiasi. Distabilkan. Oke, minta tolong Pak Moreno untuk pimpin dalam doa. Bapak Ibu yang kami hormati, calon ketua RT. Izinkan saya memimpin doa pada sore hari dengan ibadah kepada saya. Bapak Ibu bisa berdoa menurunkan kepada Ibu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami mengucap syukur pada sore hari ini kami boleh berdiskusi, saling tukar pendapat, mendengarkan apa yang menjadi bagian dari Bu Natali teman kami, dan semoga dengan adanya pertemuan pada sore hari ini menjadi bekal, menjadi tambahan wawasan, menjadikan kami sebagai guru-guru itu menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan semoga setelah kegiatan ini apa yang disampaikan oleh Bu Natali membekas dapat kita terapkan di sekolahan yang sudah benar-benar diharapkan untuk kedepannya berguna untuk anak-anak dan membuat karakter mental maupun kepribadian anak-anak kami menjadi lebih baik lagi. Ya Allah ya Rabb,
izinkan kami menutup kegiatan sore hari ini dan berpulang ke tempat kami masing-masing maupun menjalankan aktivitas kami masing-masing. Doa pada sore hari ini, semoga Engkau Allah yang Maha Agung selalu mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. 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 Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Oke, amin. Terima kasih Pak Mudin.